Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Di video kali ini aku excited banget karena aku tuh mau nunjukin ke teman-teman sesuatu yang sebenarnya tuh udah cukup lama, nggak lama-lama banget sih ya, beberapa bulan yang lalu aku punya dan belum pernah aku ceritain juga ke teman-teman, dan akhirnya aku harus cerita dan akhirnya aku harus bilang karena aku juga butuh saran dari teman-teman. Kira-kira nih mau bikin apa gitu di sini guys. Jadi aku ngasih tahu kalau alhamdulillahnya aku ada rezeki buat beli rumah baru guys, dan ini dia rumahnya ya. Oke, mobil malah lewat. Oh, jadi ini dia rumahnya guys. Ini tuh gimana ya, aku emang dari kemarin alhamdulillahnya ya sempat mencari-cari rumah dan bingung juga gitu kan mau beli rumah yang kayak gimana, karena banyak banget yang aku pertimbangin, salah satunya hewan guys. Jadi aku tuh pengen beli rumah yang ada space buat hewan ke depannya gitu guys. Makanya aku mau memutuskan buat beli rumah ini. Nah, mungkin teman-teman juga bingung ya, kenapa kayak aku ngomong kayak gitu, soalnya dari luar ngeliatnya. Ntar kita harus lihat dulu dari dalam kayak gimana nyatanya rumah aku, supaya teman-teman juga nih bisa ngasih masukan. Kira-kira, "Bang, bikin apa Bang di sini Bang? Kalau Kak Iqbal bikin apa di sini?" Kayak gitu. Bisa banget teman-teman nanti tulis di kolom komentar ya. Yuk kita sambil jalan yuk. Sebelumnya ini di luar dulu deh. Jadi tuh aku juga kepikiran, nggak tahu sih guys ya ke depannya kayak gimana. Ini kan ada taman, dan sebenarnya taman ini tuh masih oke banget buat kita ubah nih. Aku tuh mikir awalnya pernah kepikiran, tapi nggak tahu ya. Ini tuh sama kita dibongkar jadi kayak tempat kura-kura gitu deh. Kebayang nggak maksudnya deh? Kan di sini kan memang dia kan tipe rumahnya tuh yang nggak ada pagar. Jadi ini dibongkar, dijadiin kandang kura-kura. Kayak waktu itu aku pernah ke rumah dokter Gria, itu salah satu kayak dokter yang aku suka banget itu ya guys, dokter gigi. Itu rumahnya kayak gitu. Nah, ini juga sebenarnya memungkinkan untuk seperti itu. Untuk beberapa orang juga ada yang dibabat langsung ini semuanya supaya dia bisa parkirin mobil kan. Kalau aku mikirnya ke sana sih, tapi itu masih rencana dan itu juga nggak tahu guys bakal dilakuin atau enggak ya. Oh ya guys, belum masuk juga nih buat teman-teman yang belum subscribe ya, karena pas aku lihat tuh persentase orang yang nonton yang nggak subscribe itu tuh cukup tinggi. Jadi teman-teman jangan lupa buat subscribe supaya aku makin semangat lagi bikin konten kayak gitu guys. Kita bakal masuk ke rumahnya guys. Ini kuncinya ya. Ini kuncinya ada banyak banget nih, karena kunci-kunci kamar dan lain-lain juga masih ada di sini. Kita langsung buka aja guys. Ini juga sebenarnya tuh bisa pakai kartu, tapi kartunya nggak tahu kenapa di settingnya masih belum oke gitu guys, dan aku belum ngurusin lagi nih. Coba buka ya. Nah, oke. Yuk kita masuk guys. Sip. Jadi ini dia ya, ini adalah ruang tamu yang masih kosong banget. Ini juga masih kita pikirin bakal kayak gimana ke depannya. Tapi sebenarnya tuh aku udah kayak gimana ya, memesan kayak semacam lemari-lemari di sini guys, untuk bikin kayak ruangan TV dan ruang tamu juga. Tapi aku nggak mikir ditaruh akuarium juga sih sebenarnya kalau di sini ya guys, karena mungkin ada beberapa tempat juga yang aku khususin untuk taruh hewan-hewan aku di sini guys. Nah guys, kita juga mau lihat nih ya salah satu ruangan yang ada di sini guys. Yang pertama ruangan ini ya. Ini tuh aku rencananya pengen dijadiin studio atau kamar. Yang pasti ini ruangan juga bakal kita pakai gitu guys. Nah ini kurang lebih kayak gini ya guys untuk bentuk dari ruangannya. Ini kita bisa langsung lihat keluar tuh. Ini masih agak menggema juga suaranya guys. Lihat keluar ya. Ini transparan banget sih. Kayak kalau misalnya kita mau dapat privacy kayak gitu, ini kita harus kasih kaca film atau gimana gitu guys. Soalnya nih Adit lagi nongkrong nih di sini nih, aku di luar bener langsung kelihatan Adit ya. Bener langsung kelihatan. Kemarin juga kan sebenarnya di rumah ada beberapa yang kita renovasi gitu, dan kadang-kadang juga pernah nginep di sini Adit ya. Jadi Adit pernah nginep di sini. Gimana di sini Adit? Dingin? Dingin ya di sini ya. Di sini lumayan dingin guys. Dan Adit juga suka tidur di sini nih. Gak khawatir Adit langsung kelihatan orang kalau tidur di sini. Oh di sini ya. Tapi kan orang tapi siapa juga yang mau ke sana ya guys ya. Di si Adit tidur di sini gitu guys. Ya kalau misalnya kita bikin studio sih bisa aja kayak di sini tuh backgroundnya gitu sih Adit. Background set kayak gitu. Terus ntar kasih lampu kayak gitulah, kayak enak juga ya. Kalau nggak ntar di sini nih tempat buat ngedit kayak gitu-gitu juga bisa. Masih rencana juga sih guys. Atau mungkin bisa ini juga dijadiin kamar gitu ya. Teman-teman di kolom komentar aja tulis ya, ntar bakal dibikin kayak gimana. Tapi ya kalau teman-teman nanti suka berlebihan gitu loh, ntar taruh akuarium di situ nggak bisa seenaknya kayaknya guys. Kita juga harus menata rumah ini supaya lebih enak dan juga lebih rapi guys. Nah setelah dari kamar, sebenarnya di situ tuh ada tempat yang ini tuh menarik banget sih, dan menjadi alasan aku kenapa ngambil rumah di sini guys. Karena kedepannya aku bakal bikin kolam dan itu bakal seru banget ya. Ini juga aku bakal terus-terusan nih nanya ke teman-teman kira-kira bakal kayak gimana nih guys kolamnya. Terus teman-teman juga ada saran kayak gimana buat kolamnya, itu langsung aja tulis di kolom komentar. Karena ya kan ini rumahnya juga istilahnya masih cukup baru dan aku juga masih bingung gitu kan, ini mau ditempatin di mana. Yang penting ada tempatnya juga guys. Dan kalau misalnya untuk isi-isinya itu aku bener-bener dari teman-teman aja deh. Kalau teman-teman kalau misalnya ada saran langsung aja kasih tahu ke aku ya. Kita langsung ke atas dulu. Yuk, kita langsung ke atas dulu guys. Ini kalau misalnya untuk lantainya sih ada 2 lantai. Ini ada kamar-kamar juga nih. Mau dikunci guys. Yang mana ini kuncinya ya?
Kamar lantai 1. Nah, kita harus lihat-lihat dulu nih. Oh, ini dia kuncinya nih. Bukan yang ini guys. Nah, ini dia kuncinya guys. Bukan yang ini juga guys. Bentar ya. Nah, ini dia nih, kamar utama guys. Harus ini dong. Nah, ini dia. Nih, sip. Nah, cara ini dia guys. Kalau ini bakal kita jadiin kamar utama kalau di sini. Jadi ya nanti kedepannya kamar aku tuh aku bakal taruh di sini. Dan ini kalau dari pencahayaannya benar-benar bagus banget. Sama kayak di bawah sebenarnya ini guys. Kacanya tuh clean banget. Ini sorry ya kalau agak kotor karena memang kan belum ditinggalin juga sama kita. Ini kalau misalnya teman-teman dari sini nih ngeliat ke bawah, ini tuh belum ada kaca filmnya juga. Jadi teman-teman bisa langsung kayak terlihat juga dari arah sana ke sini gitu. Nih rencananya sama kita bakal ditaruh gorden-gorden juga kayak gitu guys. Sama kayak rumah-rumah tetangga yang lain tuh. Karena emang kalau kita lihat di sini rumahnya sama sih semuanya. Fasadnya itu sama, tapi isinya bisa kita ubah kalau untuk secara desain interior ya kayak gitu. Ini juga sebenarnya agak-agak ngagokin sih. Dia ditaruh di sini kayak membuat space-nya jadi kecil, tapi ketika kita taruh di luar, nanti dari luarnya jadi jelek. Jadi ini masih kita bingungin juga guys ya. Si besi ini nih bakal kita apain? Ntar teman-teman tulis aja di kolom komentar ya. Kayak gitu. Ini rencananya buat kamar aku lah tadi ya, seperti aku udah bilang tadi ya. Kita sekarang bakal ke kamar sebelahnya guys, di sini. Nah, ini kebuka nih. Cara ini juga sama guys, kamar kurang lebih. Tapi kalau misalnya yang ini, dia pencahayaannya nggak sebagus yang tadi sih. Terus dia si jendelanya cuman kayak gini doang. Nah, aku juga masih agak bingung nih kira-kira yang mau dijadiin studio ini, apakah ruangan yang ini atau ruangan yang di bawah. Tadi aku bilang mau jadi studio guys. Ini masih kita perdebatkan juga dan masih kita bingungkan juga guys. Kayak gitu. Sisanya sama sih sebenarnya. Di sini ada kamar mandi. Kamar mandi ya, kamar mandi sih. Ini juga udah sempat kita sedikit renovasi kemarin guys. Ini dia nih kamar mandinya. Ini kita taruhin ini nih buat handuk pastinya ya. Sini kloset, terus ini aku juga jadi warna hitam nih aku ganti karena aku suka kayak nuansa yang hitam-hitam kayak gitu. Dan ini kita kasih kaca juga kayak gini guys. Ini tempered glass nih. Yang biasanya kalau teman-teman bikin mega tank kayak gitu kacanya pasti pakai tempered glass. Dia ketika pecah itu nggak langsung berkeping-keping gitu biasanya. Dia pecah tuh kayak cracking aja, tapi nggak langsung hancur gitu biasanya guys. Dan ini memang istilahnya lebih kuat dibanding kaca-kaca biasa. Akuarium juga sebenarnya bisa sih pakai kaca tempered kayak gini, dan akuariumnya akan lebih kuat. Tapi sayang aja gitu untuk harganya. Soalnya harga untuk tempered kayak gini memang agak tinggi dibanding kaca yang biasa. Tapi keamanannya lebih bagus gitu guys. Nah sebenarnya ini juga menarik banget guys. Kita taruh sini dulu ya kuncinya ya. Ini menarik untuk kita review karena ini adalah satu alasan yang tadi aku bilang ya kenapa aku ngambil rumah di sini. Soalnya aku mempertimbangkan hal ini guys. Ini akan kita jadikan kandang hewan aku. Aku juga udah ada sebenarnya desainnya dan lain-lain. Kemarin juga sempat ada tukang yang kesini. Aku juga sempat ngevideoin ya guys ya waktu aku lagi ada di sini. Kayak gini videonya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kemarin tuh progres yang dibikin bangku kayak gini guys. Nah, rencananya juga di sini tuh bakal kita pakein semacam pergola gitulah. Jadi nanti nongkrong di daerah sini nih, nongkrong duduk-duduk santai-santai ini di daerah sini. Ini agak kotor sebenarnya ya. Nah, kayak gini nih kan enak nih. Cuman untuk bagian sananya bagian sini akan kita taruh kayak gubuk gitu guys, semacam pergola gitu yang isinya tuh adalah hewan-hewan aku. Jadi kalau di rumah aku yang ini, hewan-hewan aku ini sebenarnya sama sih guys sama rumah yang sebelumnya juga, yang rumah orang tua aku. Itu kan hewan-hewannya aku taruh di beberapa titik aja kan, nggak menyebar di seluruh rumah kan. Sama, cuman ini aku bikinnya lebih, istilahnya tuh lebih didesain dari awal gitu loh. Karena kan kalau di rumahnya orang tua aku itu, kita punya rumahnya itu dulu baru kita bikinin kandang-kandang hewan yang kayak gitu, nggak ada rencana dari awal. Nah kalau di sini aku udah rencanain dari awal guys. Ini nanti kedepannya kita taruhin sesuatu kayak semacam gubuk yang tadi aku bilangin. Jadi ntar kalau ada hewan-hewan di sini tuh kena hujan kenapa dia nggak akan kenapa-napa gitu. Isinya tuh ada akuarium, ada terarium aku nih kayak si Kumkum, nanti si Gugu bakal kita taruh sini, cana-cana juga beberapa bakal kita taruh sini. Ntar progresnya pasti bakal aku bikin sih ya di video-video selanjutnya yang lebih seru lagi gitu guys. Ini juga sebenarnya kita juga bikin buat jalan sih. Ini buat jalan-jalan biar lebih enak aja di sini, biar lebih estetik, lebih bagus juga. Dan di bagian sininya ini akan kita taruh batu-batu guys. Batunya sebenarnya batu kayak gitu sih, batu kupang kalau nggak salah. Cuman kan ini
Ini nanti kita bakal bikin decking tuh yang kayak agak panggung sedikit. Nanti si batu-batunya bisa ketahan sama decking. Cuman kalau sekarang kan belum ada deckingnya. Kita taruh batunya takutnya malah jadi berantakan. Karena batunya kita taruh belakangan aja gitu guys. Ini buat ngecas-ngecas juga bisa di sini nih. Aku kasih kayak listrik-listrik gitu buat nongkrong. Pokoknya enak lah guys di sini aku bikin buat hewan-hewan aku sama buat akunya juga. Kayak gitu loh. Ini kan kelihatannya panas ya guys. Terusnya kan nggak ada tutupnya. Tapi tenang aja guys. Nanti seperti aku udah bilang tadi, sini tuh akan kita kasih atapnya. Di situ juga nanti rencananya kita bakal taruh kandang burung hantu sih. Destiny kita bakal taruh sini guys kandang ini. Cuman aku masih bingung juga kandangnya bagusnya kayak gimana nih. Buat teman-teman yang ada saran, link atau kayak gimana nih, Bang coba contohin kandang kayak gini aja. Kalau nggak kirim foto ke DM aku atau kayak gimana, itu teman-teman bisa aja langsung. Karena aku bener-bener bingung banget ya guys buat burung hantu rumah yang bagus tuh kayak gimana. Nah di sini juga kan tadi aku udah bilang ya bakal dikasih akuarium nih kayak cana. Di situ juga ada reptil. Dan sebenarnya kan kalau misalnya teman-teman mau nambahin hewan lagi masih bisa. Nah ada saran nggak nih hewan apa yang cocok buat ditaruh di sini? Langsung aja tulis di kolom komentar. Pasti sini agak dingin sih sebenarnya di tes seperti tadi Adit udah bilang ya, agak dingin guys. Jadi ya untuk saran-saran hewannya ya hewan-hewan yang cukup kuat sama dingin lah. Tapi kalau untuk hewan-hewan kayak ikan-ikan kayak gitu bisa kita akalin pakai heater sih sebenarnya guys. Ya reptil juga bisa sih pakai lampu. Temen-temen tulis aja deh di kolom komentar ya kira-kira kayak gimana. Kita spill dari atas Dit. Nih yang tadi kita umpetin guys. Di sini nih. 1, 2, 3. Tara, ini dia guys. Ini kemarin sebenarnya sama kita tuh udah sempet dipotong-potong ya si rumputnya ya. Cuman ini dia udah numbuh lagi nih guys. Bahkan awalnya ini kan karena kita udah mulai ngebangun juga bagian rooftop, jadi ada beberapa pasir sisa di sini dan juga di sini juga ada kayu-kayu, ada bambu juga nih bekas kayak bikin kerangka-kerangka gitu guys. Cuma nanti ke depan ini bakal kita bersihin, bakal kita kayak rapihin semuanya dan bakal kita bikin sesuatu yang menarik banget di sini yaitu kolam. Ini project yang bener-bener aku pengenin banget, idam-idamkan banget ya guys dari lama. Dan aku masih agak berpikir juga nih kira-kira kolamnya bakal dibikin kayak gimana guys. Apa kita bikin glass pond kah? Atau kita bikin natural pond kah? Atau kita bikin kayak udah bang gak usah pakai kolam, di sini full aquarium aja, kalau nggak full aja kandang hewan, atau nggak full aja kayak gimana. Itu juga aku terbuka banget. Pokoknya emang konten ini tuh aku bikin, makanya aku ngerasa kayak akhirnya aku harus kasih tahu ke teman-teman karena banyak banget hal-hal yang masih aku bingungin di sini. Yang mungkin kalau misalnya teman-teman kasih saran nih ke aku tuh masih bisa terbuka lagi gitu guys. Dan aku tuh masih bisa kayak teridekan gitu karena teman-teman semua kayak gitu. Ntar kita bakal turun deh ke bawah. Di bagian sana juga belum kita review sih sebenarnya. Yuk, sekarang kita ke bawah guys. Kita lihat si kolam ini dari bawah guys. Oke, kita balik lagi ke bawah guys. Di sini sebenarnya aku belum review sih tadi ya guys. Ini tempat dapur. Ini kalau teman-teman lihat kok gele sih kayak gini. Ini karena awalnya dia tuh dikasih kayak semacam apa ya, coran gitu guys. Terusnya ada keramik juga yang akhirnya kita bobok karena kita di sini bakal bikin kitchen set. Makanya ini kedepannya sih bakal ketutup sama kitchen set juga. Dan kita juga bakal cat beberapa yang memang bakal mengganggu ya, kayak ini nih. Ini kan ngeganggu nih warnanya. Kalau ini kan nggak ketutup kitchen set juga. Nanti kedepannya kita bakal coba buat menyamakan warnanya seperti ini guys. Kayak gitu. Ini pokoknya daerah kitchen set dan di sini dia daerah kolamnya ya. Gimana sih bukanya di sini? Geser ya? Dikunci ya? Di bagian mana, Dit? Oh iya ini. Astagfirullahaladzim, maaf ya guys. Oke, yuk kita masuk sini. Ini dia guys. Lumayan sih ini untuk ukurannya ya. Berapa kali berapa ya ukurannya ya? Ntar aku bakal tulis di bawah sini guys, ini ukurannya. Biar teman-teman juga ntar kepikiran nih kira-kira bakal dibikin apa di sini. Ini ada dari kamar mandi sih. Jadi tadi ada kamar mandi juga di sebelah sana. Ini supaya nggak ngap banget di kamar mandi. Kita bisa aja sih kayak bikin kolam dari ujung sini ke ujung sana gitu, di fullin semuanya bisa. Kalau nggak kayak kita bikin separohnya aja, separuh lagi untuk hewan-hewan yang lain bisa. Masih terbuka banget sih guys, karena emang belum diapa-apain. Ini tanamannya apa sih ini teh? Yang kayak gini-gini tuh banyak banget nih. Gulma-gulma gini guys. Bahkan waktu awal-awal kita kesini tuh banyak banget hewan-hewan asing gitu loh. Jadi sebelum udah tinggal di sini, kayak burung tuh banyak banget di sini guys. Waktu ini dibabat sama kita nih. Sekarang kan karena si rumput-rumputnya udah kecor sama semen kayak gini, jadi beberapa juga udah pada hilang gitu. Dulu ini nggak ada coran semen karena memang awalnya kan ini tanah. Tapi karena kita ngebuat rumah kayak gitu di atas tadi renov, jadi semen-semen diaduknya di sini. Kalau udah makin keras nih ini nih. Awalnya lebih banyak lagi. Dan di bagian-bagian sini tuh dulu sering ada kodok-kodok gitu tuh. Sini nih. Jadi di sini kodok-kodok gitu guys, katak-katak yang katak pohon gitulah di sini masih banyak ternyata guys. Yang bikin kagetnya lagi di sebelah sana tuh, ya ada lagi Dit. Sarang tawonnya ada lagi cuy, sarang tawon guys di sana asli deh. Kemarin udah sempet kita ini ya,
Udah 2 kali ya dia nyarang lagi guys di sana ya. Tawonnya ada lagi itu. Gimana caranya kita menghilangkan sarang tawon supaya sarang tawonnya itu tuh tidak ada lagi guys? Bener-bener dibuang kemarin sama Manedit. Dua-dua, yang pertama yang gede kayak gini. Udah gede banget. Segede mana ya? Kita kasih contoh ya. Segede ini ada nih pipa ini nih. Segede ini sumpah. Asli. Ih. Pertama, Terus yang kedua dia bikin lagi tuh. bikin lagi cuma agak kecil. Segede itu mungkin yang kedua ya. Lebih gede lagi. Jadi bawah sama kompol ya. Wah, mau ngucu. Wow. Gimana tuh cara buangnya? Kagak kesengat. Kalau pas Digetrok. enggak di rejok itu pakai sapu yang tumpul. Dia nggak nyerang. Nyerah cuma orang kabur. Oke. Itu gimana ya ngambilnya ya? Masa sih kita ngambil sekarang, Dit? Takut diserang deh. Apa nanti aja lah ya? Pas mau pulang aja. Pas mau pulang aja ya? Guys, jadi di situ ada lagi sarang tawon, guys. Ngeri juga ya. Kalau nggak salah tawon itu tuh basah. Si sengatannya tuh basah. Awas, Dit, itu tawonnya udah mulai keganggu. Jadi kalau kita amit-amitnya kesengat, karena dia basah, jadi istilahnya kita harus netralisirnya pakai yang asem kayak cuka gitu. Tapi kalau lebah, dia tuh asem si ininya, si base dari sengatannya. Jadi kalau misalnya kena, kita harus netralin sama yang basah, guys. Misalnya kayak sabun. Katanya gitu. Cuman aku nggak tahu dan nggak pernah, guys. Jangan sampai lah amit-amit lah. Ini juga sebenarnya bakal kita taruh titik lampu lebih banyak sih, supaya kita andai kata ngeliat di malam hari ataupun di siang hari masih oke-oke aja kayak gitu, guys. Kita ke daerah sini deh ya. Ini sebenarnya nyambung kan sama tadi, tapi ini lewat kolam nih. Ini dia ada pintu kayak gini, connecting door. Dan di sini ada beberapa ruangan juga ya. Bisa kita buka di sini ya. Nah, ini ada lampunya kan? Nah, ini ada ruangan juga. Ini ruangan kecil. Ya ini sih aku mikirnya mungkin bisa kita jadiin buat tempat pakan hewan. Kalau nggak buat kayak peralatan-peralatan hewan gitu sih, guys. Kita bikin kayak lemari-lemari di sini. Terusnya juga kita bakal taruh freezer mungkin di sini ya buat hewan ya. Bisa. Saya kayak di pojok situ freezer tuh dipasin sama kita. Kalau muat itu juga ya. Kalau nggak muat ya berarti dia melintang ke sini. Jadi di atasnya kita taruh lemari supaya bisa efektif itu tempatnya, guys. Kayak gitu. Ini kita matiin lagi ya. Tutup dulu. Nah, di sini sebenarnya bisa kita taruh buat kamar sih di sini. Buat kamar tuh kalau ada asisten atau kayak gimana bisa tidur di sini nih. Ini lebih luas dibanding yang tadi. Kalau tadi emang bener-bener sempit banget sih, guys. Kalau buat tidur kayaknya nyesek deh di sana. Tapi kalau di Jakarta kosan sekecil itu udah mahal ya. Pernah ngekos nggak sekecil itu gitu? Pernah. Adit pernah ngekos sekecil ini, Dit? Sumpah segini? Ini berapa, guys? Bentar, ini kan 60 nih. 120 kali 60, 120. 2,2. Sumpah 120 kali 2,2. Udah gitu pinggirnya bukan ini. Pinggirnya apa dong? Ya. Triplek. Triplek itu. Pernah mana di Jakarta? Di Di Bandung. Kayak gitu katanya. Terus kalau WC kayak gitu keluar berarti ya? WC di luar, tapi atasnya kandang Japati. Hah? Kandang Japati ada sih. Kandang Merpati? Oh, ternyata bener ada ya? Nggak, maksudnya emang nggak ini ya? Maksudnya emang nggak memikirkan kenyamanan gitu? Bikin kosan gitu atau? Nggak ketipu lah intinya. Ketipu? Ya, dicaloin gitu lah. Bilangnya kayak, ini ada nih kamar. Ternyata kandang Merpati gitu ya? DP. Udah DP? Berapa lama tuh bisa di sana? 2 bulan. 2 bulan. Keren sih Adit, guys. Oke. Ini juga di sini sebenarnya ada WC sih. Kamar mandi. Tuh, kamar mandi di sini. Dan di bagian situ itu tempat buat nyuci-nyuci sih. Bisa jadi di sini tuh buat apa ya? Kayak misalnya ada hewan-hewan yang butuh kita bersihin. Terus di daerah sini, di sini juga bisa sih buat jadi tempat bersihin hewan. Walaupun sebenarnya di sana juga ada keran sih, keran-keran kayak gitu di kolam ada kayak gitulah. Dah, jadi kayak gitu guys ya untuk review rumah kita pada kesempatan kali ini. Ya aku bikin video ini sebenarnya bukannya kayak niat kayak gimana-gimana. Aku cuma pengen teman-teman juga berpartisipasi ya dalam perjalanan aku nih merenovasi rumah ini. Karena ya aku beli rumah ini juga bukan yang full furnish gitu guys. Kalau misalnya mau full furnish bisa aja, tapi kan tantangannya dan kayak istilahnya saran dari teman-teman juga nggak akan kepake gitu kan. Kalau yang udah full furnish, udah ada lemarinya lah, udah ada kolamnya, apa-apa, nggak seru. Makanya ini kita bikin dari nol kayak beberapa ruangannya supaya semuanya tuh di sini bisa ikut berperan. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja guys untuk video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe ya guys ya, supaya aku lebih semangat lagi buat kontennya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.